Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi ke YouTube-nya Tia. Kali ini membaca ringkasan buku Nabawiyah Sejuta Nabi Muhammad SAW part ke-7. Menurut pertimbangan perang, dua orang ini memang sangat layak dibunuh. Utusan para penyambut. Setibanya di Arauha, pasukan kaum muslimin bertemu dengan orang-orang yang keluar dari Madinah untuk menyambut kedatangan mereka dan mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih. Usaid bin Hudair yang berada dalam rombongan para penyambut berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan engkau dan membuat engkau senang." Kemudian beliau dan pasukan kaum muslimin memasuki Madinah sebagai pihak yang membawa kemenangan sehingga menanamkan rasa gentar setiap musuh yang ada di Madinah dan sekitarnya. Masalah tawanan. Setiba di Madinah, Rasulullah meminta pendapat kepada para sahabat tentang masalah tawanan. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai putra Al-Khattab? Bab Khattab, tanya Rasulullah. Tanya Rasulullah. Hasilnya inilah penuturan Umar bin Al-Khattab pada keesokan harinya. Aku menemui Rasulullah yang bersama Abu Bakar. Ayat ini mengandung izin untuk mengambil tebusan dari para tawanan. Adapun nilai tebusannya ada yang 4.000 dirham, 3.000 dirham, dan 1.000 dirham. Beliau juga membebaskan menantunya Abul As, tetapi dengan syarat dia harus melepaskan Zainab, putri beliau yang menjadi istrinya. Untuk menyusul Zainab, beliau mengutus Zaid bin Haritsah dan seseorang dari Ansor. Di antara tawanan itu ada pula Suhail bin Amr, seorang orator yang ulung. Saat itu Sa'ad bin An-Nu'man pergi ke Mekah untuk umrah. Al-Quran berbicara tentang masalah perang. Surat Al-Anfal turun mengupas seputar topik peperangan ini. Surat Al-Anfal merupakan penjelasan dari Allah tentang peperangan Badar yang berbeda jauh dengan penjelasan lain yang membicarakan masalah raja dan pemimpin setelah kemenangan. Satu, pertama-tama Allah hendak mengalihkan pandangan kaum muslimin ke akhlak mereka yang dirasa kurang baik atau berlebih-lebihan pada masa lampau. Dua, kemenangan ini menjadi nyata karena dukungan dan pertolongan gaib dari Allah bagi kaum muslimin. Tiga, kemudian Allah menjelaskan tujuan yang mulia dari peperangan yang menegangkan dan banyak memakan korban ini. Empat, kemudian Allah berfirman kepada orang-orang yang musyrik, munafik, Yahudi, dan para tawanan perang, menyampaikan peringatan yang nyata dan menjelaskan kepada mereka agar menerima kebenaran. Lima, setelah itu Allah berfirman kepada kaum muslimin tentang masalah harta rampasan dan meletakkan dasar-dasar masalah ini. Kemudian Allah menjelaskan dan menetapkan aturan-aturan saat perang dan damai karena dakwah Islam saat itu sudah memasuki tahapan ini, agar perang yang dilakukan kaum muslimin berbeda dengan perang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. 7, kemudian Allah menetapkan beberapa butir undang-undang daulah Islam dengan membuat perbedaan antara kaum muslimin yang menetap di wilayah Islam dan mereka yang menetap di luar wilayah Islam. Ada momen yang paling mengesankan dengan perayaan Idul Fitri. Pertama yang dijalani kaum muslimin dalam hidup mereka pada Syawal 2H setelah mereka memperoleh kemenangan yang gemilang di perang Badar. Kegiatan militer antara perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar merupakan bentrokan bersenjata yang pertama kali antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ada beberapa orang di Madinah yang berteman karib dengan dua golongan ini yang masuk Islam karena mereka merasa tidak mendapatkan tempat yang aman lagi. Ada lagi golongan keempat, yaitu orang-orang Badui yang tersebar di sekitar Madinah. Itulah gambaran bahaya yang membayangi kaum muslimin dari segala penjuru. Ketika beberapa kekuatan di sekitar Madinah baru menampakkan tanda-tanda perlawanan terhadap Islam dengan cara memata-matai, hal ini berbeda dengan segolongan orang-orang Yahudi. Inilah langkah awal yang menuntun mereka ke peperangan yang dahsyat tak jauh dari Madinah yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Uhud. Perang Badui Bani Sulaim di Al-Qadr. Informasi yang pertama kali masuk ke Rasulullah setelah perang Badar adalah bahwa Bani Sulaim yang termasuk kabilah Ghatafan menghimpun kekuatannya untuk menyerang Madinah. Kemudian beliau membaginya setelah mengambil 1/5-nya sehingga setiap orang mendapat bagian 2 ekor unta. Setelah menetap di sana selama 3 hari, Nabi kembali lagi ke Madinah. Peta ekspedisi Sariyah dan perang Ghazwah antara Badar dan Uhud.
konspirasi untuk membunuh Nabi. Salah satu akibat kekalahan yang diderita orang-orang musyrik dalam perang Badar, mereka semakin dibakar kebencian terhadap Nabi dan menjadikan Mekah mendidih ketol. Tidak seberapa lama sesudah perang Badar, Umar bin Wahab al-Jumahi duduk-duduk di Hijr bersama Safwan bin Umayyah. Safwan berkata menghibur, demi Allah, pasti akan datang kehidupan yang baik setelah kematian mereka. Umar meminta pedangnya lalu mengasahnya hingga tajam dan mengkilap. Umar segera menemui Nabi dan mengabarkan kepada beliau, wahai Nabi Allah, itu ada musuh Allah Umar. Beliau bersabda, bukankah engkau pernah duduk-duduk bersama Safwan bin Umayyah di Hijr, lalu kalian berdua menyebut-nyebut orang Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur, kemudian engkau berkata, kalau tidak karena aku masih ada utang yang harus kulunasi, dan kalau tidak karena keluarga yang kutakutkan akan musnah setelah kematianku, niscaya saat ini pun aku akan mengunggang unta, akan kutemui Muhammad dan kubunuh dia. Bukankah Safwan hendak menanggung utang-utangmu dan keluargamu agar engkau mau membunuhku? Demi Allah, mustahil engkau akan bisa melaksanakannya. Umar pun berkata, aku bersaksi bahwa memang engkau adalah Rasulullah. Setelah itu Umar mengucapkan syahadat dengan sebenarnya. Sementara itu Safwan yang berada di Mekah berkata kepada orang-orang di sana, bergembiralah kalian jika nanti mendengar suatu peristiwa yang bisa membuat kalian melupakan peristiwa Badar. Selanjutnya Umar kembali lagi ke Mekah, menetap di sana untuk beberapa lama. Perang Bani Qainuqa. Di bagian sebelumnya kami sudah menyebutkan butir-butir perjanjian yang telah disepakati Rasulullah dan orang-orang Yahudi. Beberapa gambaran kelicikan orang-orang Yahudi. Ibnu Ishaq menuturkan Syas bin Qais adalah seorang tokoh Yahudi yang sudah tua renta dan sekaligus menjadi pemimpin kekufuran. Dia bergumam sendiri, ada beberapa orang dari Bani Kailah yang ikut berkumpul di tempat ini. Kemudian dia berkata kepada seorang pemuda Yahudi yang disuruhnya, hampirilah orang-orang itu dan duduklah bersama mereka. Pemuda itu menuruti saja apa yang diperintahkan Syas. Rasulullah yang mendengar kejadian ini segera beranjak pergi beserta beberapa sahabat dari Muhajirin dan menemui mereka. Mereka pun sadar bahwa kejadian ini merupakan bisikan setan dan tipu daya musuh mereka. Ini merupakan sebuah gambaran dari upaya orang-orang Yahudi untuk membangkitkan keresahan dan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Mereka berbuat seperti itu sebelum meletus perang Badar, sekalipun sudah dikukuhkan perjanjian dengan Rasulullah. Bani Qainuqa melanggar perjanjian setelah orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Allah menganugerahkan mengelurkan pertolongan kepada orang-orang beriman di medan perang Badar. Persatuannya semakin mantap dan disegani oleh siapapun. Tokoh dan pemimpin mereka yang paling menonjol serta paling jahat adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Badar, justru kelaliman Yahudi Bani Qainuqa semakin menjadi-jadi. Abu Dawud dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, setelah Rasulullah memperoleh kemenangan atas Quraisy pada perang Badar dan kembali ke Madinah, beliau mengumpulkan mereka di pasar Bani Qainuqa. Mereka menjawab, wahai Muhammad, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu sendiri hanya karena engkau telah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Jawaban Bani Qainuqa ini sudah jelas menggambarkan keinginan mereka untuk berperang. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Abu An bahwa ada seorang wanita Arab yang datang ke pasar Bani Qainuqa dengan mengenakan jilbabnya. Yahudi pun membalas. Bani Qainuqa menyerah setelah dikepung. Kejadian tersebut membuat kesabaran Rasulullah habis. Saat itu hari Sabtu pada pertengahan Syawal 2, akhirnya mereka menyerah kepada keputusan Rasulullah untuk berbuat apapun terhadap diri, harta, para wanita dan keluarga mereka. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul bangkit menerahkan sifat kemunafikannya. Peta pengusiran Bani Qainuqa Syawal 2. Rasulullah tidak menggubris ucapan Abdullah bin Ubay, sehingga ia pun mengulangi permohonannya. Tetapi tokoh munafik ini tetap mendesak beliau sambil berkata, tidak, demi Allah. Akhirnya Rasulullah mau memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik yang memperlihatkan keislaman hanya sejak sebulan sebelumnya itu. Sementara itu Rasulullah menahan harta benda mereka.
perang Sawik. Safwan bin Umayyah menjalin persekongkolan dengan orang-orang Yahudi dan munafik. Layaknya seorang perampok, dia mengendap-endap masuk Madinah pada malam hari yang gelap dan mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Setelah dijamu dan disuguhi arak pada akhir malam, Abu Sufyan keluar rumah dan kembali lagi menemui rekan-rekannya. Rasulullah yang mendengar kabar pembunuhan tersebut segera mengejar Abu Sufyan dan rekan-rekannya. Sementara itu kaum muslimin yang bergabung dengan beliau membawa sawik tepung gandum yang ditanggalkan oleh Abu Sufyan dan pasukannya, sehingga peperangan ini disebut dengan perang Sawik. Perang Zu'amar ini merupakan pasukan paling besar yang dipimpin oleh Rasulullah sebelum perang Uhud. Penyebabnya adalah mata-mata Madinah menyampaikan kabar kepada beliau bahwa sebagian besar Bani Sa'labah dan Muharib berkumpul untuk menyerbu daerah-daerah di sekitar Madinah. Di tengah perjalanan, kaum muslimin menangkap Jabar yang berasal dari Bani Sa'labah. Saat mendengar kedatangan pasukan kaum muslimin, musuh terpencar ke puncak gunung. Ka'ab bin Al-Ashraf tewas. Ka'ab bin Al-Ashraf termasuk tokoh Yahudi yang sangat memendam perasaan dendam terhadap Islam dan kaum muslimin. Dia berasal dari kabilah Tai dan Bani Anaban. Setelah dia yakin benar dengan kabar itu, musuh Allah ini pun bangkit mengolok-olok Rasulullah dan kaum muslimin. Manakah yang lebih engkau sukai, agama kami ataukah agama Muhammad dan rekan-rekannya? Manakah dua golongan ini yang lebih lurus jalannya? Tanya Abu Sufyan dan orang-orang musyrik kepada Ka'ab selagi dia masih berada di Mekah. Pada saat itu Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada kaum muslimin, siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf? Dia benar-benar telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Dalam beberapa riwayat tentang terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf ini disebutkan bahwa ketika Rasulullah bersabda, siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf, dia benar-benar telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah bangkit kembali berkata, saya wahai Rasulullah, inilah skenario Muhammad bin Maslamah untuk menjebak Ka'ab. Ka'ab berkata, kamu pasti akan merasa bosan menghadapinya. Muhammad bin Maslamah berkata, sesungguhnya kami telah mengikutinya. Abu Nailah berkata, kedatangan orang ini Rasulullah akan menjadi bencana bagi kami karena bangsa Arab akan menyerang kami, melemparkan anak panah dari satu busur, memutus jalan kehidupan kami hilang hingga keluarga pun terlantar. Semua orang menjadi susah serta kami dan keluarga kami menjadi sengsara. Setelah itu terjadilah dialog antara Abu Nailah dan Ka'ab bin Al-Ashraf seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Sampai di sini Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah bisa berperan sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Pada suatu malam yang terang oleh cahaya bulan, tepatnya pada 14 Rabiul Awal, beberapa orang muslim yang telah bersatu dalam kelompok tadi berkumpul di hadapan Rasulullah. Rombongan kaum muslimin itu berhenti di dekat benteng Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bangkit untuk turun dari benteng, istrinya kemudian dia keluar dari benteng menyebarkan aroma yang harum dan rambutnya disisir rapi. Setelah Ka'ab bin Al-Ashraf tiba, mereka mengobrol sejenak. Baiklah, bila itu yang kalian kehendaki, jawab Ka'ab bin Al-Ashraf tanpa curiga. Mereka pun pergi berjalan-jalan. Ka'ab terus berdaya dengan apa yang didengarnya. Kalau begitu, bolehkah aku mencium aroma rambutmu? Tanya Abu Nailah. Boleh saja, jawab Ka'ab. Abu Nailah mencium rambut Ka'ab lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Boleh, jawab Ka'ab. Suasana yang akrab ini rupanya telah membuat Ka'ab merasa senang hati. Setelah berjalan beberapa saat, Abu Nailah meminta izin untuk mencium rambutnya lagi. Sedang rekan-rekan Abu Nailah berseliweran ke arah tubuh Ka'ab, namun tak ada yang mengena. Sekelompok kaum muslimin yang telah berhasil membunuh Ka'ab ini pun pulang. Setelah mereka tiba di hadapan beliau bersabda, wajah-wajah yang beruntung, begitu pula wajah engkau wahai Rasulullah, kata mereka sambil melemparkan kepala Ka'ab di hadapan beliau. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui bahwa pemimpin mereka Ka'ab bin Al-Ashraf terbunuh, mereka dicekam perasaan takut. Itulah tindakan Rasulullah dalam meredam bahaya yang akan mengancam di luar Madinah. Perang Buhran ini adalah mobilisasi pasukan yang besar. Satuan perang Zaid bin Haritha ini merupakan ekspedisi terakhir sekaligus yang berperan paling sukses dalam peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum perang Uhud. Safwan bin Umayyah yang ditunjuk sebagai pemimpin kafilah dagang Quraisy ke Syam berkata kepada orang-orang Quraisy, Muhammad dan rekan-rekannya pasti menghadang kalian. Kafilah
dagang kita. Kaum Quraisy saling tukar pendapat tentang masalah tersebut. Jalur Irak merupakan jalur yang sangat panjang dan jarang dilewati untuk menuju ke Syam dengan melewati bagian timur Madinah. Akhirnya dengan mengambil jalur inilah kafilah dagang Quraisy berangkat menuju Syam. Seketika itu juga beliau mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 100 prajurit berkendara yang dipimpin Zaid bin Harithah. Kaum muslimin berhasil membawa harta rampasan yang jumlahnya sangat banyak, terdiri dari pundi-pundi emas dan perak yang nilainya mencapai 100.000. Tentu saja kejadian ini merupakan bencana besar yang menimpa Quraisy setelah perang Badar. Perang Uhud, persiapan Quraisy untuk perang pembalasan Mekah terbakar oleh api kemarahan terhadap orang-orang muslim atas kekalahan mereka di perang Badar dan terbunuhnya sekian banyak pemimpin dan bangsawan mereka saat itu. Setelah perang Badar, semua orang Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap kaum muslimin agar kemarahan mereka bisa terobati dan dendam kesumat mereka bisa terbalaskan. Di antara pemimpin Quraisy yang paling antusias mengadakan persiapan perang adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka memenuhi himbauan ini hingga terkumpul 1.000 unta dan 1.500 dinar. Mereka membuka pintu dukungan bagi siapa saja yang hendak berperang dalam memerangi kaum muslimin, baik yang berasal dari keturunan Habasyah, Kinanah maupun Tihamah. Safwan membujuknya agar menggugah semangat berbagai kabilah untuk memerangi kaum muslimin. Mereka juga menggunakan penyair lain untuk tugas ini, yaitu Musafi bin Abdul Manaf al-Jumahi. Kekuatan pasukan Quraisy setelah genap setahun persiapan mereka benar-benar sudah matang. Hewan pengangkut dalam pasukan Mekah ini sejumlah 3.000 unta. Pasukan Mekah mulai bergerak. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan Mekah bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergolak karena dendam kesumat dan kebencian yang ditahan sekian lama siap diledakkan. Mata-mata Nabi mengintai gerak-gerik musuh. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masih menetap di Mekah terus mata-matai setiap gerak-gerik orang Quraisy dan persiapan militer mereka. Utusan Al-Abbas segera pergi untuk menyampaikan surat tersebut dan mampu menempuh perjalanan Mekah dan Madinah hanya dalam waktu 3 hari. Persiapan kaum muslimin menghadapi kondisi darurat Madinah dalam keadaan siaga 1. Setiap pintu gerbang Madinah pasti dijaga oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan musuh akan menyerang secara mendadak. Pasukan Mekah tiba di sekitar Madinah. Pasukan Mekah meneruskan perjalanan dengan mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Pasukan melanjutkan perjalanan hingga mendekati Madinah. Majelis permusyawaratan untuk menetapkan strategi defensif. Kabar tentang pasukan Mekah terus-menerus disampaikan oleh mata-mata, terus masuk kabar terakhir tempat-tempat yang diambil pasukan Mekah. Beberapa ekor sapi itu ditafsirkan dengan beberapa orang sahabat yang gugus syahid. Mata pedang beliau yang rompal ditafsirkan dengan anggota keluarga beliau yang tertimpa musibah, dan baju besi ditafsirkan dengan Madinah. Abdullah bin Ubay yang saat itu dia juga ikut hadir dalam majelis permusyawaratan sebagai wakil dari para pemuka Khazraj sangat menyetujui pendapat ini. Namun sejumlah sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar sebelumnya mengusulkan kepada Nabi agar keluar dari Madinah. Salah satu tokoh terdepan di antara orang-orang yang sangat antusias untuk keluar tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang pada perang Badar hanya menggantungkan pedangnya. Akhirnya Rasulullah mengabaikan pendapat beliau sendiri karena mengikuti pendapat mayoritas pembagian pasukan dan keberangkatan ke medan perang. Nabi mendirikan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Orang-orang menunggu Nabi yang belum keluar dari dalam rumah. Tidak pantas bagi seorang Nabi apabila sudah mengenakan baju besinya untuk meletakkannya kembali hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya. Pasukan ini terdiri dari 1.000 prajurit. 100 prajurit di antara mereka mengenakan baju besi dan 50 orang mengendarai kuda. Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, terutama untuk mengimami sholat bersama orang-orang yang masih berada di Madinah. Setelah melewati Saniyatul Wada, di kejauhan terlihat ada satu satuan pasukan lengkap dengan persenjataannya. Inspeksi pasukan. Ketika Rasulullah sampai di suatu tempat yang disebut Asy-Syaihani, beliau menginspeksi pasukan dan menolak keikutsertaan prajurit yang usianya terlalu muda dan dianggap belum mampu terjun ke medan perang. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Bara bin Azib juga
masuk dalam barisan nama tersebut. Tapi setelah tahu Rafi diperbolehkan, Samurah protes dengan berkata, aku lebih kuat daripada Rafi karena aku pernah mengalahkannya bermalam di tempat antara Uhud dan Madinah. Pasukan sampai di tempat ini pada petang, maka beliau sholat maghrib kemudian sholat isya. Abdullah bin Ubay dan komplotannya membelot sesaat sebelum fajar menyingsing, tepatnya ketika sholat subuh hampir dilaksanakan, sementara musuh sudah dapat dilihat dan musuh pun dapat melihat mereka. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay membelot. Tidak diragukan bahwa penyebab pembelotan ini bukan seperti yang diungkapkan oleh tokoh orang-orang munafik ini, yakni karena beliau mengabaikan pendapatnya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah ingin menimbulkan kegoncangan dan keresahan di tengah pasukan kaum muslimin. Setelah mendengar dan melihat pasukan musuh, Abdullah bin Ubay hampir saja berhasil mewujudkan rencananya dua golongan yang bergabung. Saat itu Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, berupaya mengingatkan orang-orang munafik tersebut tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan dalam situasi krisis seperti ini. Pas sisa pasukan Islam pergi ke Uhud, setelah terjadi pengunduran diri dari kelompok Abdullah bin Ubay, Nabi bersama sisa pasukan yang terdiri dari 700 prajurit melanjutkan perjalanan hingga mendekati musuh. Pasukan berjalan ke arah barat meninggalkan pasukan kaum musyrikin. Rasulullah meneruskan perjalanan hingga tiba di kaki Bukit Uhud. Strategi perang defensif. Di tempat tersebut Rasulullah membagi tugas pasukan dan membariskan mereka sebagai persiapan untuk menghadapi pertempuran. Tujuan penempatan data semen ini tercermin dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para pemanah. Beliau juga bersabda kepada para pemanah itu, lindungilah punggung kami. Dalam riwayat Al-Bukhari disebut bahwa beliau bersabda, jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun, jangankan kalian kita perang Uhud 15 Syawal 3 meninggalkan tempatmu, kecuali bila ada utusan yang datang kepada kalian dengan ditempatkannya detasemen di atas bukit dengan disertai perintah-perintah militer yang keras ini, beliau sudah bisa menyumbat satu celah yang memungkinkan bagi kavaleri Quraisy untuk menyusup ke barisan kaum muslimin dari arah belakang dan mengacaukannya. Pasukan kaum muslimin di sayap kanan dikomandani oleh Al-Munzir bin Amr, di sayap kiri dikomandani oleh Az-Zubair bin Al-Awam, dan masih didukung oleh satuan pasukan yang dikomandani oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Di barisan terdepan ada sejumlah orang yang pemberani, tokoh-tokoh yang dikenal gagah perkasa dan hebat sepanjang sepak terjangnya. Beliau memilih tempat yang sangat strategis, padahal kedatangan beliau di sana didahului pasukan musuh. Rasulullah meniupkan semangat patriotisme kepada prajurit. Rasulullah melarang semua pasukan untuk melancarkan serangan kecuali atas perintah beliau. Sambil menghunus pedang tajam yang tajam, beliau bersabda, siap. Apakah yang ingin mengambil pedang ini beserta haknya? Secara serentak beberapa orang maju ke hadapan beliau dan siap mengambil pedang itu. Akhirnya Abu Jana Simak bin Harasyah maju ke depan sambil bertanya, apakah haknya wahai Rasulullah, hendaknya engkau membabatkan pedang ini ke wajah-wajah musuh hingga bengkok? Jawab beliau, aku Dujana adalah seorang pemberani dan suka berlagak di kancah peperangan sehingga terkesan sombong. Pengaturan pasukan Mekah. Orang-orang musyrik mengatur pasukannya hanya berdasarkan aturan barisan perang. Bendera yang diserahkan kepada beberapa orang dari Bani Abduddar. Abu Sufyan berkata kepada mereka untuk membangkitkan kemarahan dan mengunggah kecemburuan atas harga diri mereka. Pancingan Abu Sufyan ini pun berhasil. Trik pasukan Quraisy memperdaya kaum muslimin. Sebelum pertempuran meletus, pihak Quraisy berupaya menciptakan perpecahan di dalam barisan kaum muslimin. Detik-detik pertempuran semakin dekat. Dia menyatakan kepada mereka bahwa jika kaumnya melihat kehadirannya, tentu mereka akan patuh dan berpihak kepadanya. Begitulah trik orang-orang Quraisy yang gagal total untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Wahai wanita-wanita Quraisy, bangkit membakar semangat. Seperti telah disebutkan di bagian sebelumnya, beberapa wanita Quraisy ikut bergabung dalam pasukan Quraisy kali ini. Awal meletusnya peperangan.
Dua pihak saling mendekat dan merangsek ke depan. Akhirnya Az-Zubair maju menghampirinya. Nabi menyaksikan duel yang mencengangkan tersebut. Dahsyatnya pertempuran di sekitar bendera. Setelah itu pertempuran pun meletus dan semakin mengganas di antara kedua belah pihak. Setelah maju ke depan, dia langsung disongsong oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang menyebutnya dengan sekali tebasan di bagian pundak hingga tangannya putus. Setelah itu bendera pasukan Quraisy diambil alih oleh Abu Sa'ad bin Abu Talha. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Ali bin Abu Thalib. Kemudian bendera diambil alih oleh Musafi bin Talha bin Abu Talha. Kemudian bendera beralih ke tangan Syuraih bin Kharis dan akhirnya dia dapat dibunuh Kusman, seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan kaum muslimin. Jadi sudah ada 10 orang dari Bani Abdurrahman yang bergantian membawa bendera dan semuanya mati terbunuh. Dia terus berperang hingga tangannya tertebas dan putus. Pertempuran di beberapa titik lain. Pertempuran semakin lama semakin panas dan yang paling berat berkisar di sekitar bendera. Orang-orang musyrik Abu Dujanah datang menyeruak sambil mengikatkan sorban berwarna merah di kepalanya, membawa pedang Rasulullah dengan satu tekad untuk memenuhi hak pedang itu. Az-Zubair bin Al-Awam berkata, ada yang terasa mengganjal di dalam sanubari ketika aku meminta pedang kepada Rasulullah, namun beliau menolak permintaanku dan memberikannya kepada Abu Dujanah. Setiap berpapasan dengan siapa saja dari kalangan musuh, ia pasti membunuhnya. Az-Zubair bin Al-Awam melanjutkan, lihat Abu Dujanah telah mengayunkan pedang persis di bagian tengah kepala Hindun binti Ubah. Sementara itu Hamzah bin Abdul Muthalib bertempur bagaikan singa yang sedang mengamuk. Orang-orang terbunuhnya singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib. Inilah penuturan yang disampaikan sendiri oleh pembunuh Hamzah, Wahsy bin Harb. Waktu itu aku adalah budak Jubair bin Mut'im, paman. Aku adalah seorang penduduk Habasyah. Tiba-tiba Syibak bin Abdul Uzza muncul dan mendahuluiku ke arah Hamzah. Wahsy melanjutkan, aku mengayunkan tombakku menguasai keadaan. Meskipun pasukan kaum muslimin mengalami kerugian besar dengan terbunuhnya singa Allah dan singa Rasulnya Hamzah bin Abdul Muthalib, mereka tetap mampu menguasai seluruh keadaan. Dari pelukan istri langsung mengambil pedang dan perisai. Di antara pahlawan perang yang bertempur tanpa mengenal rasa takut adalah Hanzalah bin Abu Amir. Hanzalah bin Abu Amir baru saja melangsungkan pernikahannya. Saat itu dia nyaris dapat membunuh Abu Sufyan kalau saja Allah tidak menganugerahkan kesyahidan kepadanya. Peranan para pemanah dalam pertempuran. Data semen pemanah yang diangkat Rasulullah dan ditempatkan di atas bukit mempunyai peranan yang sangat besar dalam membalik genderang perang untuk kepentingan pasukan kaum muslimin. Kekalahan pasukan musyrikin, roda pertempuran terus berputar dan pasukan kaum muslimin yang kecil justru dapat menguasai seluruh keadaan, sehingga sempat menyurutkan ambisi para dedengkot kaum musyrikin dan membuat barisan mereka berlari menghindar ke kanan, ke kiri, dan ke depan dan ke belakang. Setelah Quraisy menguras tenaganya habis-habisan untuk menghadang serbuan pasukan kaum muslimin, semangat mereka pun turun drastis. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memenuhi janjinya sehingga mereka bisa mencerai-beraikan musuh. Kaum muslimin mengejar orang-orang musyrik agar mereka meletakkan senjata dan dapat merampas harta. Kesalahan fatal para pemanah pada saat pasukan Islam yang tidak seberapa jumlahnya tersebut hampir meraih puncak kemenangan atas pasukan Quraisy yang nilai kemenangannya tidak kalah sedikit dari kemenangan yang diraih di perang Badar. Terjadilah kesalahan fatal yang dilakukan para pemanah sehingga bisa membalik keadaan secara total dan akhirnya menimbulkan kerugian yang amat banyak bagi pasukan kaum muslimin. Sebelumnya kami telah menyebutkan redaksi instruksi Nabi yang sangat keras terhadap para pemanah itu agar mereka tetap berada di atas bukit dalam keadaan kalah maupun menang. Komandan mereka Abdullah bin Jubair mengingatkan perintah Rasulullah kepada mereka dengan berkata, apakah kalian sudah lupa apa yang dikatakan Rasulullah kepada kalian? Namun sayang mayoritas pasukan pemanah tersebut tidak memedulikan peringatan ini. Khalid bin
Walid mengambil jalan memutar. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Khalid bin Al-Walid. Keadaan berbalik. Ilustrasi horizontal perang Uhud. Jabal Uhud, pasukan muslimin. Ikrimah bin Abu Jahal. Sikap Rasulullah yang patriotik. Saat itu Rasulullah hanya bersama sekelompok kecil dari sahabat. Di sini tampak kecerdikan Rasulullah dan keberanian beliau dalam membaca keadaan. Memang benar orang-orang musyrik mengetahui posisi beliau sehingga mereka semua mengalihkan serangan ke arah beliau sebelum kaum muslimin sampai ke posisi beliau. Pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Saat pasukan kaum muslimin terjepit, banyak di antara mereka yang hilang kendalinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah yang menuturkan pada saat perang Uhud orang-orang musyrik mengalami kekalahan yang nyata. Peristiwa tersebut terjadi saat barisan menjadi kacau balau dan keadaan sudah tidak terkendali lagi. Pertempuran terhenti dan banyak di antara mereka yang meletakkan senjata. Anas bin An-Nadir melewati kaum muslimin yang telah meletakkan tangannya seraya bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah terbunuh. Apa yang kalian perbuat dengan kehidupan ini sepeninggalnya? Bangkitlah dan matilah seperti matinya Rasulullah," kata Anas. Kemudian dia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'az yang bertanya kepadanya, "Mau ke mana wahai Abu Umar?" Anas menjawab, "Ada aroma surga di sana wahai Sa'ad." Setelah peperangan berakhir, tak seorang pun mendapatkan jasadnya kecuali saudarinya yang bisa mengenalnya pada ujung jarinya. Sabit bin Adah berseru kepada kaumnya, "Wahai semua orang Ansar, bila Muhammad benar-benar terbunuh, Allah hidup dan tidak mati. Seorang dari kalian Muhajirin melewati salah seorang Ansar yang sedang berlumuran darah. Dengan keberanian, semangat, dan sifat kesatria semacam ini, maka mental kaum muslimin kembali bangkit. Mereka yang tadinya bercerai-berai itu berusaha menyibak jalan agar bisa sampai ke pusat komando. Ada kelompok ketiga yang kepikiran mereka hanya tertuju kepada keselamatan diri Rasulullah. Pertempuran berkobar di sekitar Rasulullah. Setelah kaum muslimin memutar untuk bergabung dengan Rasulullah melalui samping kiri dan kanan pasukan Quraisy, maka peperangan lebih banyak berkobar di sekitar beliau seperti